Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Di video kali ini saya akan mensimulasikan bahayanya kabel netral jika disambung ke saklar. Nah, video ini saya buat karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman ngelistrik.com terkait hal ini ya. Di sini saya screenshot 4 pertanyaan aja. Pertama dari Deso Channel, kalau pasang saklar di kabel netral apa bisa dan bahayakah? Kemudian dari Mas Yono, kalau kabel netral yang dibuat ke saklar apa pengaruhnya Mas? Kemudian dari Mas Wawan Kurniawan, Bang, awam, saya mau nanya, yang masuk ke saklar on off sebaiknya kabel fasa atau netral? Kemudian dari Mbak Sri Astuti, kenapa kabel yang ke saklar tidak memakai kabel netral aja Bang, supaya lebih aman? Kira-kira bisa nggak Bang? Dari beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, beberapa ini beranggapan bahwa dengan menyambungkan kabel netral ke saklar, itu jadi lebih aman. Namun, kenyataannya itu sebenarnya malah potensi bahayanya lebih tinggi. Seperti apa potensi bahayanya? Saya akan simulasikan sebagai berikut. Nah, di depan ini adalah gambaran instalasi listrik di rumah teman-teman ya. Di sini ada sumber listrik ya, trafo tiang PLN, ada kabel netral yang digroundingkan warna biru, kabel fase warna merah, masuk ke instalasi listrik rumah ya. Jadi dari kWh meter ke dalam itu adalah instalasi listrik yang di dalam rumah. Kemudian ada MCB box ya, kemudian disalurkan ke saklar tunggal ya, dan ada sebuah lampu di sini. Dan untuk memudahkan simulasi ya, di sini kalau akan saya ubah ya menjadi simbol-simbol aja, kWh meter seperti ini, MCB box seperti ini, saklar tunggal seperti ini, dan lampu ya kita simbolkan dengan resistor ya, karena ini beban ya. Kemudian posisinya kita atur seperti ini, dan karena fokus kita ya di potensi bahaya dari kabel netral yang disambungkan ke saklar ya, maka di sini kWh meter dan MCB box kita abaikan saja dan kita buat lebih sederhana jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dengan kondisi seperti ini ya simulasinya jadi lebih enak. Dan oke, ini dari sumber ya, ini simbol dari sumber saklar, terus menyalakan lampu, balik lagi ke netral. Nah, dari netral balik lagi ke trafo atau ke sumber ya. Jadi arus listrik itu akan selalu berusaha mencari jalan pulang ke sumbernya ya teman-teman. Apapun hambatannya akan ditembus ya. Nah, ketika kondisi uh, kabel fasa yang masuk ke saklar dan saklar dalam kondisi on ya, maka di sini arus 220 volt yang ada di fase akan masuk ke sini ya, ke titik lampu ya yang di sini. Terus 0 volt juga akan masuk ke titik lampu yang di sini, sehingga ada beda potensial 220 volt ya di sini. 220 dan 0 ya. Nah, di sini kadang jadi 0 dan minus 220 ya. Untuk penjelasan video ini ya, untuk penjelasan tentang kenapa bisa jadi 220, bisa jadi minus 220, ada di video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat-lihat aja di list video saya. Oke, kita lanjut. Ketika ya dengan kondisi seperti ini ya, lampu menyala karena ada beda potensial. Di sini warna merah adalah titik 220, warna biru titik 0. Ketika saklar kita offin ya seperti ini, maka di sini ya kita lihat ya, 220 volt akan berhenti di saklar ya. 0 volt akan berusaha mencari jalan pulangnya, sehingga dia akan berhenti di sini ya. Dan di lampu ini karena tegangannya 0 volt ya, cuma dapat dari netral, lampunya jadi tidak menyala ya, dan di sini tidak ada tegangan ya teman-teman, nggak ada kabel warna merah di sini ya. Ini aman ya seperti ini. Kita bisa ngeganti lampu ya tanpa kesetrum. Kemudian kita coba nyalain lagi ya. Di sini 220 volt karena diambil dari fase, 0 volt diambil dari netral. Kemudian kita akan coba ya, apabila saklarnya kita taruh di netral seperti ini ya. Ketika kondisi saklar on, ini kelihatannya normal-normal aja ya teman-teman ya. 220 volt ada di satu titik lampu di sini, 0 volt satu titik lampu di sini ya. Ada beda potensial 220 volt ya. Kelihatannya di sini lebih aman karena saklarnya nggak ada tegangannya ya. Cuman ketika saklar ini kita offin, di sini akan timbul masalah ya. Teman-teman lihat, kabel warna merah ya yang bertegangan di sini akan ada sepanjang jalur ini ya. Karena di sini hambatannya tak terhingga, di sini tegangannya tetap 220 volt ya. Di sini 0 volt. Di sini arus fase akan berusaha mencari ya jalan balik ke sumbernya, itu ke trafo ya. Apapun hambatannya, ini akan ditembus nih hambatan ini.
Di sini lampu nggak nyala karena nggak ada beda potensial ya. Di sini 220, 220. Nah, ketika terjadi kondisi seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, akan ada tegangan di sini ya, di fitting lampu sini, kemudian di sini dan di sini. Yang bahaya adalah yang di sini ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lepas ya, mau ngeganti lampu, teman-teman akan kesetrum ya. Dan itu tidak terjadi kalau ya saklarnya itu diletakkan di kabel fase. Nah, kondisi seperti ini itu realnya adalah seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya dari PLN ini kabel fase udah benar ya masuk ke MCB di KWH meter terus di MCB box. Cuma ini salah nih, langsung masuk ke lampu. Kabel netralnya diterusin ke saklar ya. Sehingga ketika kondisinya di off-in seperti ini ya teman-teman ya. Ketika ini kita off-in ya kan. Ya. Maka kita lihat ya, arus listrik di sini dari fase akan berusaha mencari jalan pulang ya. Yang ditembus nih resistor yang ada di lampu ya atau filamen lampu ya. Lampu akan mati, tapi di sini ya akan ada arus liar ya, arus fase liar di sini ya. Maka setrum akan muncul di sini dan di sini ya. Setrum di sini yang berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena kalau teman-teman mau ngeganti lampu seperti ini ya, dan menyentuh bagian bodi lampu, teman-teman akan kesetrum. Seperti ya teman-teman ya, kalau kita memasukkan kabel atau menyambungkan kabel netral ke saklar. Potensi bahayanya kabel netral masuk ke saklar ini sama ya. Potensi bahayanya kalau kabel netral ini masuk ke MCB yang ada di KWH meter ataupun di MCB box. Detailnya saya akan terangkan khusus di video tersendiri. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman ya. Yang benar itu adalah kabel fase masuk ke MCB box, ke MCB yang ada di KWH meter, ke MCB box dan juga ke saklar seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat seperti ini. Nah, namun ya, ini harus diperhatikan juga nih ya, sambungan di fitting lampu. Saya telah membuat video ya, gimana cara menyambung ya kabel di fitting lampu yang aman maksud saya. Dan linknya saya taruh di pojok kanan atas video ini. Dan juga nantinya ya di next video saya akan coba jelaskan ya. Kenapa ya stop kontak itu dia di lubang fase dan netral itu ada tegangannya. Dan ini kan juga sangat berbahaya teman-teman. Saya akan coba jelaskan di video tersendiri dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.